Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi. Roma menjadi pusat mercusuar Romawi sekaligus ibu kota kerajaan. Secara usia, kota Roma lebih tua dari kerajaan Romawi. Karena jauh 10 abad sebelum kerajaan Romawi lahir, kota Roma sudah lama berdiri kokoh. Namun sayangnya, pada 395 sebelum Masehi, setelah kematian Theodosius I, kekaisaran Romawi pecah menjadi dua bagian. Kerajaan Romawi Barat yaitu Roma dan Kerajaan Romawi Timur dengan beribu kota di Konstantinopel dan Konstantinus Agung atau Kaisar Konstantin sebagai maharaja. Kebudayaan Romawi tidak dapat dilepaskan dari afiliasi Yunani yang menghegemoninya. Pengaruh budaya Yunani sangat besar terhadap corak kebudayaan Romawi. Filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan Romawi secara esensial merupakan sinergitas dan kontinuitas dari kebudayaan Yunani. Kesenian dan kesusastraan Bizantium timbul kira-kira pada abad ke-5 dalam kemaharajaan Romawi Timur. Kesenian ini terus berkembang di Rusia dan Balkan. Kesenian Romawi sangat maju pada Kekaisaran Justinianus I pada 527 sampai 565 Masehi dan pengganti-penggantinya, dan meluas sampai ke Italia Utara. Patung-patung sangat banyak dibuat orang. Demikian pula bangunan-bangunan gereja yang berkubah yang sangat terkenal, yaitu bernama Gereja Hagia Sophia, dan banyak didirikan gereja-gereja yang berbentuk silang Yunani berkubah 5. Di samping itu juga ada kegiatan seni lukis, seni pahat, seni suara, filsafat, dan lainnya yang semuanya berjiwa dan bersemangat gereja. Romawi Timur memiliki wilayah meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil sampai Armenia, Syria sampai Efrat dan Mesir. Setelah tahun 476 Masehi, hubungan Romawi Barat dan Romawi Timur praktis putus. Romawi Timur dapat bertahan sampai tahun 1453 dengan melakukan perdagangan, dan setiap serangan dari bangsa barbar disikapi dengan memberi upeti. Pada abad ke-5, kerajaan Romawi Barat sangat lemah sehingga kaisar yang cakap dan semangat pun, misalnya Majorian, berkuasa 457 sampai 461 Masehi, tidak berdaya mencegah tumbangnya kerajaan Barat. Sedangkan pada abad yang sama, kerajaan Timur bisa mengefektifkan sumber daya, energi, dan kebijakan kerajaannya. Dan dari 414 sampai 518, kerajaan Romawi Timur diuntungkan dengan mempunyai penguasa-penguasa yang handal. Putra dan pengganti Theodosius I di Timur, Arcadius, yaitu pada tahun 395 sampai 408 Masehi sangat terkenal. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Justinianus I 527 sampai 562 Masehi, dan pada zamannya pula terjadi peperangan dengan kerajaan Sasanid dan berakhir dengan perjanjian damai kekal yang tidak kekal. Dengan jasa dua orang panglimanya, yaitu Belisarius dan Narses, Justinianus I berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari bangsa Vandal dan Goth Timur. Pada tahun 612 sebelum Masehi, bangsa-bangsa Parsi dan Media bangkit menyerang Assyria. Kota Ninive dihancurkan pada tahun 540 sebelum Masehi. Cyrus sudah mulai mengirimkan pasukan penyerang untuk mengadakan perang-perang kecil dengan orang Babilonia sepanjang perbatasan sebelah timur. Mula-mula suku Media yang mengalami kemajuan, kemudian Cyrus tampil ke depan dan menjatuhkan suku-suku Media dan Parsi menjadi bangsa yang kuat. Dan kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Justinianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anushirwan dari dinasti Sasanid atau Sasania, yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Justinianus mengadakan perlawanan serupa di bawah panglimanya, yaitu Belisarius, sehingga terjadilah perang selama 20 tahun, yaitu pada 541 sampai 461 Masehi dan
berakhir dengan suatu perdamaian di mana Justinianus harus membayar upeti kepada Anushirwan tiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Masa-masa pada Kekaisaran Persia dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, masa dinasti Achaemenid sampai tahun 350 sebelum Masehi, sisa Babylon, Susa, Persepolis, pusara-pusara dalam bukit batu, gambar timbul berwarna di Persepolis, batu ubin berlapis glasier di Susa. Yang kedua, pada masa dinasti Seleukos dan Arksakid sampai kira-kira 250 sebelum Masehi. Di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu runtuhan Assyria, tugu peringatan Atocus, istana-istana bergaya Iwan, dan lain-lain. Yang ketiga, pada masa dinasti Sasanid sampai kira-kira tahun 650 Masehi, di antara sisa-sisa peninggalannya yaitu istana bergaya Iwan, yang di belakang Iwan utama didirikan belairung berkubah, jembatan-jembatan dengan busur, meruncing, gambar-gambar timbul pasak bukit berbatu, barang-barang perak anggun, beberapa tenunan dari sutra, dan lain-lain. Kepercayaan masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata, seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Setelah itu pada hakikatnya, permusuhan antara Romawi Timur dan Persia tersebut terus berlangsung sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut terus berlangsung sampai dengan datangnya agama Islam, di mana akhirnya kedua superpower pada waktu itu menyerah kalah kepada kebenaran Islam.